Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kami tim peneliti dari Universitas Islam Jakarta akan mempresentasikan hasil penelitian kami dengan judul penetapan nilai-nilai ekosistem services dalam penyusunan kebijaksanaan pengelolaan hutan mangrove bagi keberlanjutan Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu, di mana kegiatan ini adalah bantuan pendanaan program penelitian kebijakan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, dan pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil penelitian dan Purwarupa PTS Ditjen Diktiristik tahun anggaran 2021. Kami tim peneliti, saya sendiri Untoro, kemudian ada Bambang Sukamto dan Darwis. Sebelumnya kami mohon perkenan untuk mengucapkan terima kasih kepada Profesor Insinyur Nizam MSI, DIC, PhD, PLT Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Yang kedua kepada Dr. Insinyur Paristianti Nurwandani MP, Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Ketiga kepada Profesor Dr. Insinyur Raihan MSI, Rektor Universitas Islam Jakarta. Keempat, kepada pimpinan Universitas Islam Jakarta. Kemudian kelima kepada pimpinan Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta, keenam kepada Bapak Lurah Pulau Untung Jawa dan Bapak Lurah Pulau Panggang beserta jajarannya, ketujuh tokoh masyarakat Pulau Untung Jawa, kedelapan kepada para mahasiswa yang telah berpartisipasi dalam penelitian ini. Kemudian yang kesembilan kepada para pihak yang telah membantu penelitian ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan terima kasih kami. Latar belakang penelitian kami adalah bahwa dalam catatan sejarah, kurang lebih tahun 1930 telah terjadi abrasi di Pulau Krakhow atau Pulau Kelor. Karena abrasi inilah, maka pada saat itu Beck, istilah sekarang itu lurah, Beck waktu itu bernama Marah, ya, beliau itu bernama Marah, Beck Marah namanya, memerintahkan supaya rakyatnya itu pindah ke Pulau Amsterdam atau Pulau Untung Jawa. Jadi pada tahun 1930-an sudah terjadi abrasi yang mengakibatkan Marah, ya, Pak Lurahnya namanya Beck waktu itu, bernama Marah, memerintahkan rakyatnya supaya pindah ke Pulau Untung Jawa, atau dalam bahasa dulunya itu Pulau Amsterdam. Kemudian tahun 1970-an juga terjadi abrasi, kurang lebih 100 meter. Ya. Oleh karena itu, dengan latar belakang seperti ini, supaya tidak terjadi abrasi yang berulang-ulang, maka dengan latar belakang ini kami tim peneliti mencoba untuk melakukan penelitian di Pulau Untung Jawa. Nah, sebelum kami lanjutkan, perlu juga kami sampaikan 5 pulau yang sudah tenggelam di dalam data sekunder yang kami peroleh dari Kelurahan Pulau Untung Jawa disebut tenggelam secara tetap. Yang pertama Pulau Ubi Besar, luasnya 2,70 hektar. Kedua Pulau Ayer Kecil atau Pulau Nusi, luasnya itu 0,55 hektar. Kemudian yang ketiga Pulau Nyamuk Besar, luasnya 2,50 hektar. Keempat Pulau Dapur, luasnya 0,60 hektar. Yang kelima Pulau Ubi Kecil, tidak ada catatan yang bisa kami peroleh berapa luas Pulau Ubi Kecil tersebut. Oleh karena itu, dengan latar belakang seperti itu, abrasi hingga menenggelamkan 5 pulau, sehingga permasalahan yang kami peroleh, yang kami dapatkan, yang pertama adalah kami ingin mencoba menganalisis nilai ekosistem service. Jadi
Rumusan masalahnya adalah bagaimana analisis nilai ekosistem servis hutan mangrove di Pulau Untung Jawa digunakan sebagai dasar penyusunan kebijaksanaan pengelolaan hutan mangrove Pulau Untung Jawa Kepulauan Seribu. Yang kedua, bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk keberlanjutan atau untuk melindungi keberadaan Pulau Untung Jawa. Nah, secara umum, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei yang ditujukan untuk mengetahui dan menganalisis nilai-nilai ekosistem servis hutan mangrove di Pulau Untung Jawa. Yang kedua, mengetahui dan menganalisis kebijakan yang berlaku di bidang pengelolaan hutan mangrove di Pulau Untung Jawa. Nah, perlu saya sampaikan bahwa hutan mangrove sebagai kekayaan sumber daya Pulau Untung Jawa mempunyai jasa ekosistem, yaitu pertama jasa penyedia, kemudian jasa pengaturan, jasa budaya, dan yang keempat jasa pendukung. Dalam penelitian ini kami lebih fokus kepada jasa pengaturan. Artinya jasa ekosistem yang diberikan oleh hutan mangrove mampu sebagai penahan arus dan gelombang, mampu sebagai penahan arus dan gelombang, abrasi, serta pencegah intrusi air laut. Juga mampu sebagai penahan angin kencang ataupun badai. Nah, fokus kami di situ. Oleh karena itu, sesuai dengan rumusan masalah yang pertama, yaitu menganalisis jasa ekosistem, maka jasa pengaturan yang merupakan jasa ekosistem itu yaitu menilai fungsi mangrove untuk mencegah abrasi. Ya. Kemudian fungsi mangrove juga untuk menahan terjadinya intrusi air laut. Dari hasil analisis kami terhadap kerugian yang ditimbulkan karena adanya abrasi dengan mengalihkan jumlah luas tanah, luas wilayah Pulau Untung Jawa dikalikan harga tanah per meter diperoleh nilai kerugian sebesar 281 miliar 500 juta rupiah. Ini apabila hutan mangrove yang ada di Pulau Untung Jawa itu hilang. Artinya kerugian yang harus diterita oleh masyarakat setempat adalah sebesar 281 miliar 502 juta rupiah. Kalau diproyeksikan hingga sampai 5 tahun, maka diperoleh kerugian 1 miliar 401 juta 500 ribu rupiah. Itu yang perlu perhatikan. Jadi saya ulang, kerugian yang akan dialami oleh masyarakat setempat dalam proyeksi 5 tahun 1.407 miliar 500 juta rupiah. Kerugian sebesar ini akibat terjadinya abrasi yang akan menghilangkan pulau. Sehingga tanah dan bangunan yang ada juga akan ikut hilang. Nah, inilah latar belakang yang kami jadikan dasar untuk melakukan penelitian ini. Sehingga diperoleh hasil analisis seperti ini. Demikian juga kalau kita analisis dengan kerugian yang akan dialami akibat intrusi air laut, maka hitungan yang bisa dilakukan adalah dengan mengalihkan kebutuhan rata-rata galon air bersih, air tawar bersih yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat. Karena kalau menghitung atau menganalisis intrusi air laut itu berkaitan dengan kebutuhan dasar air tawar bersih. Nah, oleh karena itu, perkalian yang kita gunakan ya juga harga galon yang dihitung kami asumsikan Rp5.000, kemudian kebutuhan per hari itu kurang lebih 8 galon. Ya. Nah, sehingga diperoleh angka 11 miliar 125 juta 200 ribu rupiah per tahun. Nah, kalau diproyeksikan 5 tahun, akan diperoleh kerugian senilai 55 miliar 626 juta rupiah. Nah, nilai ini merupakan nilai manfaat ekonomi yang tidak langsung, yang mampu menahan atau merembesnya air laut atau intrusi. Kalau sampai hutan mangrove hilang, maka kerugian itulah yang akan dialami. Apalagi hilangnya hutan mangrove itu ya bisa karena dirusak, ditebang, atau dialihfungsikan. Nah, pada akhirnya air tawar bersih yang merupakan sumber kehidupan tidak dapat lagi diperoleh masyarakat Pulau Untung Jawa.
Nah, dengan hasil analisis tadi, kerugian yang diakibatkan oleh abrasi, oleh intrusi air laut, maka untuk menjawab rumusan masalah yang kedua, maka hasil analisis tadi bisa digunakan sebagai dasar untuk menyusun naskah akademik. Karena penyusunan naskah akademik yang akan menjadi RUU pada dasarnya merupakan kegiatan penelitian. Sehingga metode penyusunan naskah akademik berbasis pada metode penelitian hukum atau penelitian lain. Nah, penelitian ini kami lakukan tentu dengan metode penelitian hukum. Seperti kita ketahui, penelitian hukum itu ada dua, yuridis normatif dan yuridis empiris. Nah, untuk penelitian ini termasuk yuridis empiris. Jadi, hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai dasar dalam menyusun naskah akademik. Di dalam naskah akademik itu ada nilai-nilai filosofis, yuridis, dan sosiologis. Nah, ini kami sampaikan, kami paparkan kawasan hutan mangrove di Pulau Untung Jawa yang perlu kita lakukan reboisasi, sehingga kelestarian hutan mangrove di Pulau Untung Jawa akan tetap tercapai. Tampak dalam gambar ini masih hektaran yang harus ditanam. Sampailah kami kepada kesimpulan dari penelitian ini, di presentasi yang singkat ini, bahwa jasa ekosistem mangrove, khususnya jasa pengaturan, yaitu sebagai penahan abrasi dan pencegah intrusi air laut, yang sudah kami lakukan analisisnya. Oleh karena itu, kesimpulan yang kedua adalah hasil analisis jasa ekosistem dapat digunakan sebagai dasar untuk menyusun peraturan perundang-undangan, peraturan pembentukan kawasan konservasi hutan mangrove di Pulau Untung Jawa. Nah, oleh karena itu, saran dari kami adalah penanaman kembali pohon mangrove di Pulau Untung Jawa dengan nama Gerakan Menanam Sejuta Pohon Mangrove di Pulau Untung Jawa. Saran yang kedua, hutan mangrove di Pulau Untung Jawa ditetapkan sebagai hutan konservasi. Demikian yang bisa kami sampaikan dalam waktu yang singkat presentasi kami, hasil penelitian di Pulau Untung Jawa. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.